Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Harani. Kali ini cuma mau bilang, mungkin ini bikin orang geleng-geleng ya. Aku udah 5 kali kerja dan 5 kali resign juga dari semua pekerjaan itu. Mulai dari jadi guru, jadi admin, jadi community officer di sebuah bank, terus jadi marketing. Mungkin juga bakal banyak yang ngejudge, wah gak bertahan banget. Kenapa juga sih sering resign? Nah, di sini aku mau cerita jujurnya. Di balik setiap keputusan resign itu, ada alasan yang aku pertahankan, dan itu bukan kelemahan. Oke, resign yang pertama, resign dari ngajar PAUD. Ini waktu aku baru lulus banget ya, jadi tahun 2020 setelah wisuda, aku langsung dapet tawaran ngajar jadi guru PAUD. Dan itu aku jalani selama 1 semester, dan saat ngajar juga, aku dipercaya sebagai operator lembaga PAUD tersebut. Tapi waktu aku dengar ada pendaftaran kuliah tahun 2021-nya, aku mutusin buat ngejar mimpiku yang ini. Karena udah ketunda 1 tahun kan, aku nggak mau nunda lagi. Jadi alasan resignku dari ngajar PAUD ini bukan karena nggak betah, tapi karena memang ada prioritas yang lebih besar. Ada mimpi yang harus ku kejar. Kalau resign kedua, resign kedua ini aku dari pekerjaan sebagai admin di perusahaan jasa K3 Kemenaker RI. Ini waktu aku sebelum masuk kuliah ya, karena kan aku masuk kuliahnya jalur undangan, masih ada gelombang 1, 2, 3 yang berlanjut, maka dari itu kan masih nganggur, ya aku terimalah. Ini tawaran dari kakak iparku, di sebelah kerjaannya tuh lagi cari loker admin, ya udah aku melamar dan akhirnya aku keterima. Dan waktu itu memang kan belum masuk kuliahnya ya, jadi masih bisalah aku kerja sambil nunggu pengumuman kuliah masuk. Nah, makin lama ternyata tugasnya makin numpuk, tugas kerjaan, tugas kuliah, ternyata sama-sama numpuknya, dan kadang deadline-nya itu berbarengan, dan aku tipe yang gak suka kerja setengah-setengah, maka dari itu, aku gak bisa bagi fokus aku ternyata. Ya udah, aku lebih memilih untuk lanjutin kuliahku dulu, fokus kuliah, dan aku pun resign. 2 resign pertama ini pelajarannya jelas ya. Aku belajar bahwa gak semua kesempatan itu harus diambil selamanya. Kadang sebuah pekerjaan itu cukup jadi batu loncatan untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, setelah resign dari admin itu tadi ya, alhamdulillahnya aku kok ya dapet tawaran lagi ngajar. Nah, ini lebih fleksibel ya, karena kan jam ngajar cuma mungkin 2 jam aja aku ya sebagai guru magin juga, jadi ringan. Aku kuliah selama semester 3 sampai lulus itu, aku sambil dengan ngajar anak MI itu setara SD ya. Lalu gak kerasa ya, waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba aja aku udah wisuda. Tahun 2025 bulan Agustus ada pengumuman wisuda. Nah, setelah wisuda itu aku mulai serius cari kerjaan yang sesuai dengan passion aku, yang sesuai dengan ijazahku S1 administrasi bisnis. Ya biar ilmunya bermanfaat gitu loh. Udah kuliah 4 tahun, masa gak digunain ilmunya. Gitu sih pikiranku waktu itu, makanya aku serius cari kerja. Setelah lulus, setelah wisuda, aku langsung cari infoloker. Infoloker yang pertama, ternyata aku tertarik di dunia perbankan. Ya, ada lowongan BTPN Syariah. Dulu sih aku ngiranya ya, aku bisa di bagian kantornya. Tapi ternyata gak semudah itu. BTPN Syariah itu mencari yang terjun ke lapangan, jadi community officer. Aku pun menjalaninya. Kurang lebih 2 bulan ya, aku bekerja sebagai community officer di Bank BTPN Syariah, cabang Jombang. Tepatnya sih waktu itu aku milih area Jogoroto, karena aku kira dekat dari rumah ya. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Karena saat aku ambil wilayah Jogoroto itu ternyata sangat luas banget ya areanya. Itu mencakup Wonosalam Bareng juga. Bahkan aku pernah seminggu full itu naik turun Wonosalam Bareng Jogoroto. Nah, tahu sendiri kan kerjaan community officer petugas bank yang menagih kembali uang yang sudah dipinjamkan. Dan di sini masalahnya itu aku punya riwayat penyakit anemia.
kurang darah, dan juga penyakit mah. Aku gak bisa terus-terusan di lapang ternyata. Fisikku gak sekuat itu kalau harus terjun di lapang, apalagi melewati panas, hujan, badai, dan segala rintangan lainnya yang ada di jalan. Aku ternyata gak cocok untuk kerja yang terjun di lapangan. Akhirnya aku resign bukan karena gak mau kerja keras, tapi karena aku tahu batas kemampuan fisikku. Memaksakan diri sampai sakit itu juga bukan solusi. Nah, pelajarannya di sini, kenali dirimu baik-baik. Kenali dirimu sebelum menerima sebuah pekerjaan. Termasuk kenali keterbatasan fisik. Karena itu bukan kelemahan kok. Itu sebuah kesadaran diri. Setelah resign dari bank, aku dapat info loker dari grup fakultasku. Ada info loker sebagai admin travel haji dan umroh. Dan ternyata pemiliknya adalah dosenku juga, cuman beda fakultas aja. Ternyata beliau juga katanya nggak asing sama wajahku. Jadi alhamdulillah saat interview lancar-lancar aja dan juga keterima. Karena beliau juga menganggap aku sebagai anak didiknya meskipun nggak pernah mengajar aku di kuliah. Tapi kan aku juga lulusan dari universitas tersebut. Ini sebuah keberuntungan kebetulan aja sih ya. Nah, kalau di sini masalahnya tuh jarak kantor travel haji dan umrohnya itu dari rumahku sekitar 30 menitan. Terus juga melewati jalan Mojo Agung, jalan raya Mojo Agung ke Jombang itu rusaknya Masya Allah. Setelah terjalani 1 bulanan ya, badanku terasa kayak pegel-pegel gitu dan perutku juga sering kram. Ya mungkin akibat kena goncangan saat jalan gak enak itu ya. Sampai aku pun yang gak biasa pijat jadi sering pijat. Akhirnya kondisi fisikku pun tidak memungkinkan dan aku resign lagi. Nah, pelajarannya dari sini, lokasi dan kondisi jalan menuju tempat kerja itu juga harus dipertimbangkan. Terutama bagi yang punya kondisi fisik seperti aku ya. Lalu alhamdulillah setelah resign dari admin travel haji dan umroh, aku dapat tawaran kerja sebagai admin produksi di pabrik China dekat dari rumah. Kalau ini cuma tetangga desa aja, jadi kayaknya aman ya aku kerja di situ. Orang tuaku juga setuju-setuju aja karena dekat dari rumah. Tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi. Pabriknya emang masih baru banget dan masih banyak dipegang sama orang Cina-Cinanya. Sedangkan beberapa atau bahkan hampir semua Cina di sana itu nggak bisa bahasa Indonesia dan juga nggak bisa bahasa Inggris yang lancar. Jadi komunikasi kita tuh terhambat. Padahal kan yang melancarkan sebuah proses kerjaan itu kan dari komunikasi ya. Terus juga manajemennya tuh masih belum tertata dengan rapi. Aku masih sering dipindah-pindah posisikan. Bahkan hari Minggu pun aku kerja. Tapi yang bikin aku mantap resign dari sini itu karena waktu sholat. Ya, waktu istirahatnya tuh belum jelas juga. Kadang aku istirahat 1 jam, kadang juga aku istirahat 30 menit. Jadi kayak gak cukup kalau harus sama sholat. Sedangkan aku sholatnya di mana? Aku sholatnya harus pulang ke rumah. Karena di pabrik itu gak ada tempat sholatnya. Ada, tapi mungkin antri sama pegawai-pegawai produksinya. Kalau ini sih batasanku ya. Aku gak mau kerja yang harus meninggalkan sholat. Jadinya aku resign karena alasan aku lebih ingin memprioritaskan sholatku. Kalau ada pekerjaan yang bikin aku nggak sholat, mending aku nggak kerja di situ. Aku cari yang lain. Nah, pelajarannya dari sini, tentukan dulu nilai dan prinsipmu baru terima sebuah kerjaan. Kalau pekerjaan itu menentang nilai dan prinsipmu, itu bukan tempat yang tepat untukmu. Gak berhenti di situ. Aku tetap cari pekerjaan lain dan aku dapat info loker sebagai marketing di sebuah bimbel. Ada di Mojokerto juga, jadi dekat dari rumah. Aku mencoba melamar langsung setelah posternya itu terbit ya, masih beberapa menit. Langsung aku chat nomor yang tertera dan langsung dibales. Dan hari itu juga aku interview. Aku pun bersiap ya, pakai baju yang rapi. Terus ternyata hari itu juga aku keterima. Wow, secepat itu ya. Tapi ternyata ada masalah juga di bimbelnya sebelum aku datang bahkan. Jadi setelah aku datang itu memang masih tersisa sedikit-sedikit masalahnya ya.
Jadi kayak aku tuh masih kena imbas dari sebuah masalah itu. Dan teman-teman sedivisiku pun pada resign, sedangkan aku tinggal sendirian. Aku masih baru, aku belum tahu apa-apa, jadi aku masih bertahan. Aku pun ngurusin marketing Bimbel tersebut sendirian. Bahkan 2 bulan kalau bisa dibilang, aku megang job sebagai marketing sendirian. Tapi untungnya ya, teman-teman dari divisi lain kayak mbak-mbak adminnya tentor-tentor itu, alhamdulillah sih masih support aku. Dan itu yang bikin aku tetap profesional kerja dan masih bertahan di sana. Tapi di tengah Ramadan, kakak iparku menghubungiku lagi, katanya ada lowongan kerja. Beliau katanya bekerja sama dengan sebuah CV dan akan mendirikan CV baru. Dan aku bakal direkrut sebagai admin di situ. Aku pun resign sebagai admin marketing Bimbel itu. Nah, pelajarannya di sini, lingkungan kerja dan sistem yang sehat itu penting. Kerja keras itu baik, tapi kerja sendirian, nanggung semua beban perusahaan, itu bukan sustainable. Jadi kalau aku lihat ke belakang, semua arisanku itu punya benang merahnya, yaitu jam kerja dan kondisi kerja yang belum cocok. Bukan cocok dalam artian manja atau kerja keras ya, tapi cocok dalam artian yang senilai, selaras sama kondisi fisik dan prinsip hidup aku. Aku punya riwayat anemia, jadi kondisi fisik itu pertimbangan yang nyata, bukan alasan. Aku seorang muslimah yang menjaga sholat, jadi waktu ibadah itu bukan hal yang harus dikompromikan. Aku juga punya usaha sendiri yang udah aku rintis. Jadi aku juga butuh keseimbangan antara kerja dan mengurus bisnisku sendiri. Resign bukan berarti gagal. Resign itu adalah keputusan paling berani yang bisa diambil demi melindungi diri sendiri. Yang penting, setiap habis resign, aku nggak pernah diam aja. Aku tetap bergerak, aku tetap mencari, aku tetap membangun apa yang harus aku bangun. Dan itu yang membedakan antara resign karena menyerah dengan resign karena memilih. Oke, jadi itu tadi cerita jujurku, 5 kali kerja, 5 kali resign dengan alasan yang pasti dan dengan tetap bergerak, dengan tetap produktif, dengan tetap membangun, bukan yang resign terus stuck. Kalau kamu lagi ada di posisi yang sama, aku harap kamu juga bisa ambil setiap pelajarannya ya. Biar kalau cari kerja lagi itu kita langsung di tempat yang tepat dan sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan keterbatasan kita. Kalau kamu lagi ada di posisi yang sama, lagi mempertimbangkan mau resign, atau yang sudah resign dan merasa keputusannya itu salah, semoga cerita ini bisa jadi perspektif baru buat kamu, kalian, dan aku ya. Karena sesungguhnya keputusan itu ada di tanganmu, dan hidup ini adalah pilihan yang harus dipilih. Yang penting, kamu tahu alasan kamu berbuat itu, dan kamu tahu harus mengerjakan apa. Pokoknya nggak diem aja, tetap produktif dan cari cara lain, cari solusi lain. Terus di komentar gimana ceritamu dan gimana kamu menanggapi hasil dari pengalaman hidupku ini. Aku penasaran. Maaf ya kalau kelihatannya genggi banget, emang sih genggi abis. But sorry and thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.